Ya, selamat datang di video pembahasan film Deadpool and Wolverine yang baru rilis kemarin hari Rabu ya. Tapi saya baru nonton kemarin di tanggal 27. Jadi film ini itu salah satu film yang sangat saya tunggu dari sejak pertama Ryan Reynolds yang ngumumin di video teaser itu yang dia duduk di sofa. Dan plot twistnya dia ternyata ngajak Hugh Jackman buat balik lagi jadi Wolverine di film ketiganya. Dan ya, sejak saat itu semua berita tentang film ini sangat-sangat ditunggu. Di video ini saya cuma mau share opini pribadi karena sangat disayangkan kalau sesuatu yang ada di otak saya itu tidak tersampaikan gitu, malah ntar malah jadi lupa gitu. Jadi ya sebagai pengingat juga, di sini juga saya nggak bakal breakdown secara detail, nggak bakal jelasin isi filmnya, detail-detail apa yang ada di filmnya. Kalau kalian nyari breakdown, nyari penjelasan, ya kalian bisa cek channel-channel kayak Kramax atau New Rockstar atau yang lain gitu. Jadi ya di sini pure opini pribadi saya cuma mau nge-share pengalaman sebagai seorang penggemar Marvel dan Wolverine dan karakter-karakternya gitu atas film ini. Dan ya, spoiler alert buat yang belum nonton, karena di video ini saya bakal bahas full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan tonton sekarang mumpung masih ada di bioskop. Kalau udah nonton bisa balik lagi ke video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke inti videonya. Let's fucking go. Let's fucking go. Sesuai judul, film Deadpool and Wolverine ini jelek. Tapi ada tapinya, yaitu bagi orang umum atau orang general. Ya, film ini menurut saya adalah sebuah perpisahan dan sebuah penghormatan kepada Fox Universe, terutama buat studio sebelumnya yang menggarap film-film X-Men, karena tanpa mereka ya kita nggak bakal bisa lihat gitu film-film live action dari X-Men, dari Fantastic Four. Karena sebelum diambil oleh Disney, itu hak cipta dari karakter X-Men sama Fantastic Four itu ada di tangan Fox gitu. Jadi film ini menjadi tanda perpisahan sekaligus penghormatan seorang Ryan Reynolds sebagai Deadpool dan Hugh Jackman sebagai Wolverine, mengucapkan perpisahan kepada mereka. Karena film ini dibikin tujuannya karena buat perpisahan sekaligus penghormatan. Jadi kalau orang-orang general atau orang umum yang nggak relate sama film X-Men, yang nggak ngikutin film-film Fox yang dulu, nggak ngikutin Fox Universe, ya bagi mereka ini film bakal jelek. Serius. Kenapa? Karena hampir semua aspek di film ini itu ya fan service gitu. Setuju kalau banyak yang bilang film ini terlalu banyak fan service lah, ada yang bilang terlalu banyak cameo lah. Ya karena tujuannya buat penghormatan ke karakter-karakter mereka gitu. Terutama karakter-karakter Marvel lama, kayak misal di film ini ada Blade tahun 98, ada Elektra yang dari film Daredevil kalau nggak salah, yang Daredevil 2003. Terus juga ada Johnny Storm dari universe Fox Fantastic Four yang meranin Chris Evans. Jadi role mereka itu bukan sekedar cameo gitu. Kalau yang karakter Blade, Elektra, Johnny Storm itu ada sedikit pengaruh gitu dalam ceritanya, yang bikin kita berpikir ya mereka mau nunjukin kalau itu penghormatan buat mereka yang dulu ada di studio Fox gitu. Makanya balik lagi ke pembahasan tadi, Deadpool and Wolverine ini adalah film yang jelek kalau orangnya nggak relate. Tapi bagi saya yang seorang penggemar Wolverine, penggemar Hugh Jackman, penggemar karakter Logan, film ini sangat-sangat berkesan dan sangat menggugah inner child gitu. Jadi dulu ngikutin film X-Men ya, walaupun saya nggak nonton langsung pas di tahun rilisnya, tapi kenangan film X-Men itu ada di film ini gitu loh. Kayak misal ada cameo Azazel, terus Juggernaut, siapa lagi, Sabretooth, siapa lagi agak lupa.
Psylocke kayaknya ada deh. Sorry kalau salah. Yaitu ya bener-bener ngena gitu. Kayak bener-bener sebuah, wah gila. Ini karakter-karakter yang dulu ada di film X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3 sekarang dimasukin sama si Ryan Reynolds sendiri di filmnya. Ya tujuannya buat apa kalau nggak bikin fans X-Men, fans Marvel yang dari tahun 90-an yang mungkin udah mulai nonton dari sejak 2000-an awal, itu ya buat mereka gitu loh, buat wah bener-bener fan service yang mahal gitu menurut saya. Jadi kalau dibilang film ini itu spesial khusus ya setuju gitu. Karena balik lagi kita juga harus sadar kalau karakter Deadpool ini ya emang sebangsat itu gitu. Jadi film ini aja di roasting sama dia gitu kan. Beberapa kali dia kalau nggak salah ngerosting film ini, ngerosting Fox, ngerosting pokoknya ya itulah Deadpool gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang wah ini apa Deadpool jokesnya terlalu over, terlalu memaksakan, ya ini Deadpool bro, dia emang kayak gitu kan. Jadi ya walaupun memang saya sendiri juga nggak bilang film ini lebih bagus dari Deadpool pertama dan yang kedua, cuman ya balik lagi tujuan film ini tuh bukan buat jadi film yang terbaik dari segi aspek manapun, dari segi kualitas dan penulisan story dan lain-lain. Tapi balik lagi ini tuh film yang khusus teruntuk fans yang dari lama untuk mengobati rasa kangen mereka gitu. Jadi ya menurut saya sih fair aja kalau ada orang yang bilang film ini jelek, ada yang excited sama film ini, ada yang bilang film ini tuh bagus karena mereka ngerasa ngena gitu kan. Kayak saya ya itu fair aja karena itu opini masing-masing. Ya intinya di pembahasan kali ini saya cuma mau bilang kalau ya semua opini-opini kalian ya nggak ada yang salah gitu. Balik lagi kalau kalian ngerasa film ini biasa aja jelek, ya berarti emang kalian belum ada ikatan sama film-film X-Men yang dulu, sama Blade dan lain-lain gitu. Karena saya ngerasa pas pertama kali scene Johnny Storm itu yang Chris Evans itu bener-bener unexpected banget gitu loh. Ya nyangkanya dia bakal jadi Steve Rogers gitu kan. Bahkan si Deadpool pun dia udah siap-siap gitu kayak ini dia bakal bilang Avengers Assemble gitu kan. Malah dia bilang Flame On gitu kan. Itu bener-bener ngena banget sih. Karena Chris Evans berperan sebagai Johnny Storm di Fantastic Four yang dirilis 2005 itu bener-bener nostalgia parah. Terus pas Blade muncul juga, wah gila bro, Blade kayak wah anjir ini bener-bener ngena gitulah, terharu gitu. Juga Elektra dulu muncul di film Daredevil versi Ben Affleck gitu. Terus Gambit juga, dia itu juga sebenarnya fan service yang referensinya dari dulu sempat ada berita kalau bakal rilis film solonya Gambit gitu. Dan aktornya itu ya aktor yang sekarang meranin si Gambit di film ini gitu. Jadi ya itu bener-bener full fan service bagi orang-orang yang paham referensinya gitu. Terus apalagi ya? Oh iya, ini juga fan service dari kostumnya si Wolverine. 24 tahun ya. Dari sejak film X-Men pertama kalau nggak salah. Iya kan? Film X-Men pertama kan tahun 2000 ya. 24 tahun dari sejak pertama ada karakter Wolverine, kita nunggu kalau Wolverine ini bakal pakai kostum yang ini gitu, kostum dia yang ada di komik yang warna kuning. Itu juga sebenarnya udah nunjukin kalau ya ini fan service gitu. Jadi kalau ada fan service lain ya nggak masalah gitu kan. Karena dari awal juga udah dibocorin kalau Wolverine pakai kostum ini ya kemauan fans gitu kan. Di live action itu bakal gimana gitu ya ini jadinya. Bahkan di filmnya pun topengnya dipakai bro. Wah itu keren banget sih. Pas itu kalau nggak salah di scene yang lawan
varian Deadpool. Itu benar-benar pas dia make, wah itu merinding parah bro. Bener-bener wah ini Wolverine yang pengen saya lihat gitu selama ini kan sebagai penggemar karakter Wolverine gitu. Bener-bener brutal, bener-bener wah gila sih. Jadi kayak merasa puas gitu. Makanya kalau disuruh menilai film ini ya nggak bisa, harus dibagi dua antara general sama ya emang bener-bener ngefans sama karakter-karakter di dalamnya. Oh iya, hampir lupa, bahkan karakter-karakter X-Men lain pun sempat beberapa disebut, kayak misal sempat disebut Magneto, Quicksilver, terus Scott, Jean, Profesor X. Kalau nggak salah mereka semua juga disebut gitu kan. Ya itu walaupun karakter mereka nggak ditampilin di film ini, tapi ada penghormatan khusus gitu bagi karakter-karakter tersebut. Hanya diucapkan pun kita tahu bahwa oh karakter-karakter tersebut itu kenotis gitu. Jadi ya detail-detail dan fanservice yang bikin saya puas gitu. Ada lagi juga sebuah cameo yang sangat-sangat tidak terduga, lebih tidak terduga dari Chris Evans, yaitu kalau kalian notice di situ ada Henry Cavill yang berperan sebagai Wolverine. Jadi wah itu apakah sebuah tanda kalau Henry Cavill bakal jadi Wolverine versi MCU, versi Universe 616 MCU? Kita nggak tahu karena entah itu cuma fan cast doang. Tapi ya semoga ya janganlah, kasihan Henry Cavill udah nggak jadi Superman kan, terus dia mundur jadi Geralt di The Witcher. Ya semoga Marvel bikin karir Henry Cavill bisa jadi top lagi lah gitu, dengan cara buat jadiin dia sebagai Wolverine gitu. Ya kalau saya pribadi sih lihat dia sebagai Wolverine oke aja sih, nggak ada protes, ya cocok aja gitu. Ya walaupun emang karakter Logan itu seorang Hugh Jackman udah top lah, kayak Iron Man ya RDJ gitu. Cuman mungkin untuk kepentingan cerita dan ya keberlangsungan MCU ya nggak masalah gitu kan, why not. Jadi ya buat Henry Cavill semoga beneran jadi aktor Logan di MCU. Terus untuk fight scene saya juga sangat-sangat puas karena bisa ngelihat Wolverine lagi gitu bertarung, dan lawannya itu Deadpool gitu. Bahkan disindir juga sama Deadpool kalau Wolverine versus Deadpool ini yang penonton mau gitu kan. Dan yaitu salah satu fight scene yang sangat-sangat menurut saya sangat saya sukai pribadi gitu. Sangat-sangat brutal. Ada dua fight scene. Yang pertama pertama kali mereka di The Void, yang kedua yang ada di mobil. Yaitu saya kelihatnya bener-bener wah ini bener-bener sangat puas sih. Mereka berdua sama-sama brutal, sama-sama bisa beregenerasi gitu kan. Sampai berhentinya ya udah lelah sendiri gitu. Oh iya, balik lagi soal cameo, tadi ada yang lupa. Ngomong-ngomong cameo, ada sebuah cameo yang sangat dikhususkan spesifik buat penggemar Wolverine, karena di situ dikasih lihat beberapa varian Wolverine, yang salah satunya tadi udah dibahas si Henry Cavill, tapi di situ banyak juga varian-varian Wolverine yang kayak di komik yang dia pendek banget, terus ada yang pakai kostum versi lain, bahkan di situ ada varian yang dia lagi bertarung sama Hulk gitu. Ada juga patch yang udah muncul di trailer, dan masih ada beberapa varian-varian yang lain gitu. Jadi ya itu benar-benar spesifik khusus buat penggemar-penggemar Wolverine gitu, buat lihat kayak gimana sih varian-varian Wolverine kalau di live action gitu. Jadi ya itu sangat-sangat keren sih menurut saya pribadi. Oke, ada lagi nggak ya? Kayaknya enggak sih. Jadi ya oke, itu kesimpulannya dari pembahasan gak jelas ini. Jadi ya jujur saja ini nggak ada persiapan apa-apa, cuman saya pengen ngoceh aja tentang film ini karena saya nggak mau lupa gitu. Ntar kalau saya lupa kan bisa cari sendiri di YouTube gitu. Jadi ya kesimpulan pembahasan film ini adalah film ini dibikin bukan buat segala kalangan. Jadi film ini benar-benar dibuat buat fans-fans yang tahu referensinya, buat fans-fans
yang ngikutin X-Men 1, 2, 3, First Class, semua Apocalypse, DOFP, walaupun mereka nge-treat mungkin beberapa karakter X-Men nggak bagus gitu dengan eksekusi film-film mereka yang jelek, cuman ya ini sebagai tanda kalau Ryan Reynolds itu berterima kasih kepada Fox, karena Fox yang awalnya bikin karakter-karakter ini jadi live action. So perlu diingat kalau kalian ngerasa film ini pas ditonton jelek, ya satu alasannya karena kalian nggak ngena sama film-film Marvel sebelumnya. Tapi menurut saya yang karena saya emang ngikutin franchise X-Men dan film-film Marvel yang lama, ya film ini benar-benar berkesan. Terima kasih Ryan Reynolds karena udah mengide film ini. Terima kasih Hugh Jackman karena udah mau balik jadi Logan dan jadi versi Wolverine yang bener-bener pengen saya lihat selama ini. Terima kasih MCU yang mau bikin film ini, Kevin Feige dan semuanya. Intinya terima kasih. Menunggu berapa tahun? 2 tahun ya. It's fucking worth it bro, for me. Terima kasih.